Baik. Ini sudah siap. Nah, kalau yang mempunyai buku kitab itu halaman 18, halaman 19 maksudnya. Halaman berapa? Halaman 19. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin halaman 19 itu memasukkan kisah ini, masuknya sebagian bangsa jin ke dalam agama Islam di dalam peristiwa yang ke-8. Karena yang kita bahas kitabnya adalah 100 bait tentang kisah-kisah penting sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keterkaitannya masuk Islamnya bangsa jin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Keterkaitannya dengan sejarah Nabi apa? Kita kan bangsa manusia, ya jin ya masuk Islam saja dengan bangsa jin, kita tidak bisa melihatnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak bisa melihat jin secara langsung dengan kasat mata kecuali jin telah berubah menjadi bentuk yang lain. Apa itu? Berubah menjadi manusia, menyamar, seperti kita bahasanya menyamar, jadi hewan, bisa. Mereka punya kemampuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah bentuk fisik mereka. Tapi karena mereka sudah berubah bentuk yang bisa dilihat oleh panca indera manusia, baru kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa lihat itu kan jin, kita tidak tahu. Karena kita tidak punya ukuran. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hubungan keterkaitannya dengan sejarah Rasul alaihi salatu wassalam? Siapa yang tahu? Tapi coba, apa? Kira-kira keterkaitan dengan sejarah Nabi ini. Lewat. Taib. Akhi, apa? Taib, bisa? Taib. Halaman 19. Antum akhi, tafadhol. Silahkan. Apa keterkaitan jin masuk Islam dengan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Halaman 19. Tidak ada di situ. Tidak ada di bagian di bacaan. Keterkaitannya adalah bangsa jin ini masuk Islam melalui perantara Rasulullah SAW. Makanya dia masuk dalam sejarah kenabian. Siapa yang membuat mereka masuk? Sahabat yang lain tidak, kan sahabat manusia biasa seperti kita. Bedanya adalah mereka bertemu dengan Nabi, kita tidak. Dan mereka tentunya tidak melihat bangsa jin. Siapa yang bisa melihat? Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada saat Nabi SAW diutus, itu ada ciri-cirinya bangsa jin merasakan, yaitu mereka biasa mencuri dengar berita dari langit, peristiwa, kejadian, takdir. Mencuri dengar, tapi mereka suka berdusta. Dari 100 berita, misalkan 99 didustakan mereka. Mereka mengada-ngada satunya mungkin benar. Tetapi ketika zaman Nabi SAW diutus, tiba-tiba ada panah. Mereka tidak leluasa sebagaimana dahulu. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat, jin itu saling apa ini? Naik di atas mereka itu saling bahu-membahu. Tapi sekarang ketika mereka mencuri dengar, langsung dipanah. Panahnya dari api. Mereka tidak bisa apa-apa. Akhirnya yang dahulu yang 99 kebohongan, yang sekarang pasti lebih banyak kebohongannya. Karena nggak sampai. Baru mau ke atas langit saja sudah dipanah. Sudah dipanah oleh panah-panah malaikat yang dari api. Setelah diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kalaupun kita mengambil kesimpulan ada satu kebenaran yang dibawa oleh jin, setan,
jin dari kalangan setan, maka satu itu yang bertepatan dengan betulnya siapa? Para dukun yang mereka kerjasama dengan jin. Kebetulan satunya betul dan kita mengatakan nih dukun ini sakti. Apa yang dibilang betul, padahal hanya satu kali. Itu pun berdasarkan ketetapan takdir, pada saat itu dia benar. Sisanya lain semuanya apa? Salah. Nah, itu maksudnya. Baik. Nah, kita yang masuk Islam dari kalangan jin di sini disebutkan di dalam peristiwa Al-Haditsatus Saminatu, peristiwa yang ke-8, halaman 19, paragraf terakhir, paragraf paling bawah. Islamu jinni nasibin. Islamnya jin nasibin. Siapa mereka? Kenapa dibilang nasibin? Nanti kita akan sebutkan. Wadzalika fis sanatil hadiyata asyrata minal bi'tsatin nabawiyyati. Dan hal itu terjadi pada tahun ke-11 setelah Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Tahun ke-11. Kira-kira umur Nabi sudah berapa ini? Nabi diangkat menjadi seorang nabi pada umur berapa? 40 tahun. Nah, sekarang sudah masuk tahun ke-11. Berarti 50 tahun lebih kalau dibulatkan 51 misalkan. Itu maksudnya. Nah, ini terkandung dari mana? Dari bait syair. Yang bait syair ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, pensyarah, penjelas dari bait-bait ini yang sedang kita bacakan kitabnya. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama. Setelah 50, maksudnya 50 tahun Nabi, wa rub'in, rubu itu seperempat. Seperempat dalam setahun itu berapa bulan? 3 bulan. Naam. Jadi umur Nabi 50 tahun lebih 3 bulan. Kita di sini dikatakan tahun ke-11 Hijriah. Bukan ke-11 Hijriah, 11 setelah diutusnya Rasulullah SAW. Jadi kira-kira Nabi SAW berumur 51 tahun dibulatkan. Kalau ini 50 tahun lebih 3 bulan biasa. Ai ba'da bulughihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sampainya umur Nabi pada umur 50 seperempat tahun, 53 bulan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai fi sanati al-hadiyata asyrata, yaitu pada tahun ke-11 Hijri, ke-11 setelah Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Wa nasibin. Nah, ini kalau judulnya sebagian bangsa jin masuk Islam. Wa nasibin madinatun ma'rufatun, kota yang dikenal yaum pada hari ini fi Turkiyah, di negara Turki. Dibayangkan, jauh bangsa jin ini datang kepada Nabi, jauh. Mereka dari bangsa mana? Turki. Oleh karenanya jin punya kehidupan sendiri. Kita tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalamnya. Tapi kok mereka, ini Nabi waktu itu di mana? Masih di kota wilayah sekitar kota Makkah. Wilayah sekitar kota Makkah. Dan sementara jin yang ini bepergian dari daerah Turki sekarang, kalau sekarang salah satu daerah nama Turki Nasibin, mereka ada urusan jinnya dan mereka diutus untuk datang kepada Nabi. Dan kira-kira terjadinya pada saat sholat fajar, sholat subuh. Nabi itu sedang melaksanakan sholat subuh. Kemudian sebagian jin lewat, mereka mendengarkan ayat-ayat Rasulullah SAW. Wah, ini ayat yang mulia. Dan mereka beriman dengannya. Itu maksudnya yang terjadi. Jadi sahabat tidak ada yang tahu kecuali siapa yang memberitakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda alaihi salatu wassalam, atani wafdu jinni nasibin wa ni'mal jin, telah datang kepadaku utusan jin. Kerajaan jin ini di mana? Di Turki.
Ada bangsa jin banyak. Sebagaimana kita manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, mereka juga ada. Datang utusan kepadaku dari negeri jin daerah di Turki, wa ni'mal jin, kata Nabi SAW, dan mereka sebaik-baik jin. Karena mendengar apa yang dibacakan Nabi SAW, mereka langsung beriman. Mereka beriman. Oleh karenanya disebutkan ada jin yang Islam, ada jin yang kafir, tidak beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, Rasulullah SAW itu diutus li thaqalain, untuk bangsa jin dan manusia. Pertanyaan sekarang, adakah Rasul sebelumnya dari bangsa jin? Ada tidak? Kalau misalkan syariat itu karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, adakah jin itu sebagai apa? Sebagai diutus sebagai seorang rasul, tapi utusan rasulnya hanya di kalangan bangsa jin saja. Ada tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan ya, rasul dari bangsa jin ada. Mereka berdakwah untuk bangsa jin saja. Sebagian ulama. Tetapi jumhur ulama mengatakan mayoritas kalangan rasul, para nabi, mayoritas ulama mengatakan bahwa para nabi dan rasul hanya dari kalangan manusia saja. Kemudian dibacakan ayat bahwa keturunannya Nabi Ibrahim disebutkan. Nabi Ibrahim kan keturunannya semuanya jadi apa? Jadi nabi, keturunan dari Nabi Ishak dari sebelah, kemudian Nabi Ismail. Dan tidak disebutkan ada dari golongan jin, hanya golongan manusia saling memberikan peringatan. Sehingga dari banyak-banyak dalil yang ada, mereka menyimpulkan bahwa jin tidak ada sebagai seorang nabi, tidak juga sebagai seorang rasul. Tapi di antara mereka ada yang da'i, bahasanya seolah-olah sebagai da'i, pemberi peringatan kepada kaumnya. Dan itu ada terletak di dalam surat Al-Jin yang menerangkan hal itu. Jadi jin ada yang sebagai da'i di kalangan mereka, ya mereka memberi peringatan masuklah Islam. Ada bangsa-bangsa jin, ada rajanya, ada rakyatnya, tapi mereka tidak ada seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul hanya berasal dari manusia saja, dan inilah mayoritas pendapat ahli ilmu. Mayoritas pendapat ahli ilmu. Nah, kalau ada yang tanya, jin punya anak tidak? Maka pertanyaan ini tidak berfaedah. Sehingga sebagian ahli ilmu mengatakan kalau Anda ditanya seperti itu, jin punya anak, mohon maaf saya tidak hadir di pernikahannya. Ada sampai syekh ditanya begitu, syekhnya jawab, mohon maaf saya tidak hadir di pernikahannya, jadi saya tidak bisa menyaksikan hal tersebut. Yang di Indonesia kan gara-gara ungkapan ini, jin buang anak, kan ada yang masuk penjara. Nah, gara-gara sebab itu. Tapi itu sebagai bentuk seperti berbicara sembarangan tanpa ilmu. Karena jin tidak bisa dilihat oleh manusia biasa sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka berbicara tentang jin ini tidak boleh sembarangan kecuali berdasarkan wahyu. Kalau tidak, yang ada adalah dusta. Yang adalah dusta. Waruya halaman 20, paragraf halaman 20. Waruya anna adadahum, dan diriwayatkan bahwa orang yang bertemu dengan Nabi dalam peristiwa ini adaduhum sab'a au tis'a, ada 7 atau 9 katanya. Wa anna minhum zauba'ah, dan di antara mereka ada zauba'ah. Dan zauba'ah ini konon katanya adalah salah satu raja di antara raja-raja jin. Sekedar nama saja. Tetapi jumlah 7 atau 9 ini disebutkan oleh Syekh di sini, dan berita tentang hal itu tidak sahih, tidak benar, karena tidak ada yang tahu. Sahabat tidak bertanya, ya Rasul, yang meninggal berapa, yang masuk Islam berapa orang? Tidak ada secara eksplisit menyatakan demikian. Maka yang terlalu mendetail, tidak ada yang sahih tentang berita itu. Padahal berbicara masalah ghaib, jin adalah ghaib.
maka kita tidak boleh. Kenapa jin goib? Kita bisa lihat dari sisi kata. Setiap kata jim, huruf jim dan nun itu ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, terhalang. Coba lihat, disebut dengan janin. Ada jim, huruf nun. Janin, kenapa? Kita bisa lihat janin tidak bisa, terhalang. Kalau sekarang kan USG. Nah, itu pun cuma sekedar bentuk, sekarang sudah ada 4D-nya. Gambar apa namanya? 4 dimensi. Iya, sudah 4 dimensi. Sudah kayak bentuk manusia, tapi tidak seperti manusia sebagaimana nyata. 3 dimensi aja, apalagi 4 dimensi. Tapi lebih mahal. Dokter kandungan, oksigen. Nah, sudah bisa dilihat. Janin. Kemudian dikatakan jannah, surga. Kenapa dinamakan jannah? Karena diliputi pohon-pohon. Dan pohon-pohonnya lebat, rindang, sampai tidak bisa dari luar orang melihat apa yang di dalam. Saking rindangnya. Maka disebut jannah. Junun. Apa arti junun? Gila. Kenapa? Karena otaknya terhalang, jadi bahasanya akalnya tidak bisa digunakan dengan baik, sehingga dia tidak bisa menggunakan otaknya, sehingga dia jadi gila. Nah, kemudian jin, salah satunya diantara maknanya kan terhalang, kita tidak bisa melihatnya secara langsung dalam bentuk nyatanya. Barang siapa, kata Syekh di sini, waman sahhaha faqad ghalita, siapa yang berusaha mencari-cari jumlah jin yang masuk Islam, faqad ghalita, pasti dia akan salah. Yang membenarkannya pasti dia salah. Wa asyara al-Bazzar ila illati hadis Ibnu Mas'ud al-marwi fi dzalik fi kitabil Musnad. Dan Imam Al-Bazzar itu salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Bazzar menyatakan tentang cacatnya ada masalah dengan riwayat hadis itu, yang mendatangkan bahwa jumlah jin yang masuk Islam pada saat 7 atau 9 orang. Tidak ada yang mengetahui. Tapi itu utusan. Beberapa, bukan cuma satu, beberapa. Masa cuma masuk Islam jin ini sampai dibahas dalam sejarah? Iya, untuk menyatakan akidah bahwa jin itu ada yang masuk Islam. Karena setan itu kan bagian dari jin. Dan setan, iblis pada saat itu bersumpah bahwa saya akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Kemudian dia dikutuk, ya kamu diberi tangguhkan sampai hari kiamat. Seolah-olah menunjukkan bahwa iblis tidak masuk Islam, ya, iblis yang tidak masuk Islam, tapi jin yang lain tidak tahu. Nah, berdasarkan di sini berarti ada jin yang masuk Islam. Bukti yang lain, Nabi SAW mengatakan, kalian itu tidaklah diantara kalian itu kecuali dia ada jin, ada korin, ada temannya dari kalangan jin. Dari kalangan jin tentu temannya ini yang bahasanya menghasut jiwa, berbuat buruk dan seterusnya, menggoda manusia agar jatuh dalam kesalahan. Sehingga para sahabat bertanya, kalau engkau wahai Rasulullah, engkau kan juga manusia, apakah engkau juga ada korinnya, ada jinnya yang menemani? Ya, kata Nabi, ya, saya juga ada korin, kecuali Allah telah memberikan rahmat kepadaku, jin ini masuk Islam. Nah, berdasarkan di sini jin itu masuk Islam, dan korinku ini jinnya masuk Islam, dan dia tidak menyuruh kepadaku, membisiki, menggoda, kecuali untuk hal-hal yang baik saja, khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah masuk Islam. Nah, sekarang ada yang berpendapat, kalau begitu jin saya mau masukkan Islam, dan dia hanya akan menyuruh saya kepada yang baik saja. Beda, itu kan maksum. Allah yang memerintahkan jin tersebut, menakdirkan. Kita tidak bisa, kita tidak tahu, karena akidah kita tidak menyatakan bahwa manusia bisa melihat jin dengan kasat mata langsung. Nah, ini persoalan jin masuk Islam atau tidak. Nah, wa zauba'a dalam hadis yang tidak sahih sekali, bahkan dikatakan lemah sekali atau bahkan palsu. Wa zauba'a, memang zauba'a itu inda ulama'i lugha, menurut ulama bahasa,
Zaubah itu min mulukil jin, dari diantara kerajaan-kerajaan jin. Dia jin diantara raja-raja jin. Wa minhu sumya indal Arab al-isarul syadid bi Zaubah. Oleh karenanya orang Arab itu menamakan al-isarul syadid. Al-isar itu ketika kita dikepung musuh, udah ada Zaubah. Karena saking dikepung musuh nggak bisa keluar, nggak bisa lolos. Istilahnya sehingga jin ada istilahnya gitu. Zaubah ini rajanya jin, ini bahaya. Dan di Indonesia kan yang berhubungan dengan mistik suka nyebut ini raja jin Jawa. Semua anggotanya tunduk pada raja ini. Di Jawa siapa raja jinnya? Raja jinnya wanita. Ada di Jogja, pantai selatan. Nah, kan ada. Nanti daerah Sumatera jinnya lain lagi, dari harimau katanya, dan macam-macam. Ada yang dari ular dan seterusnya. Padahal tidak satupun kisah tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan validitas karena hanya berdasarkan omongan-omongan. Tapi akidah Muslim mengakui adanya jin. Karena sebagian orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini, ada yang masih menyatakan kaum muslim tapi dia tidak percaya jin sama sekali. Saya tidak percaya adanya jin dan seterusnya karena dia tidak bisa melihatnya dengan panca indrawinya. Taib. Kemudian tashbihan, karena sebagai penyerupaan. Tashbihan bi syiddati dzalik al-maliki min mulukil jin, karena saking susahnya, kerasnya jin tersebut, maka jin itu dinamakan dengan Zaubah. Ini sekedar istilah saja. Wa ruya fi dzalika haditsu an Ibnu Abbas an Ibnu Mas'ud illa annahu la yasih. Diriwayatkan tentang hal itu hadis riwayat Ibnu Mas'ud, tetapi riwayatnya tidak sahih. Nanti ada yang bertanya, kenapa ada hadis sahabat yang dinyatakan tidak sahih? Bukan sahabat yang membuat hadisnya, tapi pembawa di antara rawi-rawi itu ada yang menisbatkan saya mendengar ini dari siapa? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, padahal tidak ketemu. Makanya jadi hadis palsu. Jadi hadis palsu. Jadi bukan sahabat. Sahabat itu mendapatkan keridoan dan membuat hadis Nabi itu dosa besar. Dosa besar. Mereka kalau membuat hadis palsu, sementara sahabat itu dikenal adil di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sahabat adil. Enggak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi SAW. Mereka pasti akan berkhianat, itu namanya. Mereka berkhianat dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali orang-orang munafik yang mengakui sebagai sahabat. Yang mengaku sebagai sahabat. Nah ini jelas ya. Jadi kok ini hadis Ibnu Mas'ud tapi kok tidak sahih? Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior as-sabiqun al-awwalun. Ya, pembawa rawi yang sebelum itu yang mendustakan saya mendengar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ternyata tidak. Rawinya bisa di antara rawi itu ada yang berdusta. Ada yang berdusta. Nah, baik. Kemudian diriwayatkan si wattafaqa liqa'i haula'il jin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlah, dan para ulama sepakat wattafaqa, dan sepakat para jin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlah. Bi batni nakhlah itu lembahnya pohon kurma. Jadi banyak di pohon kurma. Maka jin itu di sebagian pendapat para ahli ilmu dia suka bersembunyi di pohon-pohon. Ada pohon-pohon yang terkenal rindang. Nah, sebelum hari raya itu bulan puasa, di kampung saya itu digegerkan penculikan orang. Yang dicuri adalah manusia. Dan orang ini orang-orang dicari cuma didapatkan motornya. 2 hari 2 malam tidak didapatkan. Ternyata terselip di pohon-pohon, nggak tahu dia berada di dunia mana. Kemudian disinyalir diculik jin. Banyak yang terjadi kisah-kisah begitu. Nggak tahu motornya ada, kok nggak pulang-pulang 2 hari 2 malam. Nah, sudah lemas sekali didapatkan. Tersempil di pohon-pohon. Nah, tersempil di pohon-pohon sudah lemas sekali kan 2 hari. Nggak makan, nggak minum.
Tapi dia melihat seolah-olah dunia lain diceritakan. Nah, di sini Nabi SAW bersepakat dengan jin bertemu, pertemuannya di Batni Nakhlah. Batni Nakhlah itu bertemunya di mana? Batnun itu artinya perut. Tapi di sini bukan artinya perut perut pohon kurma, tidak, tapi di lembah, semacam lembah dan banyak ditumbuh-tumbuhi pohon kurma. Atau di bagian kurma ada kebun penuh dengan kurma. Kemana ketemunya? Di tengah-tengah, di bagian pertengahan, itu maksudnya. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajar. Padahal Nabi SAW pada saat itu sedang salat fajar bersama para sahabatnya. Sabata dzalik fi sahihi Muslim. Telah sahih pada riwayat tersebut, diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, fa innal jinna lamma ubisat bisyuhub. Karena jin itu ketika ditahan dengan panah-panah api anis sama dari langit, ibtagot khabaru dzalik. Mereka berusaha mencari berita tentang hal itu. Kenapa kok sampai dipanah? Fa wajja'at minha wufudan, sehingga mereka mengutus utusan-utusan. Faminal wafdul al-mubtaghi Tihama, dan di antara utusan itu ada yang mengarah kepada Tihama. Tihama itu gunung Tihama, perbatasan di Jazirah Arab. Dan Nabi kan masuk Jazirah Arab ke arah kota Madinah, sehingga mereka ke arah kota Madinah. Tihama bin Nabi SAW di Batni Nakhlah, dan mereka mendapatkan Nabi SAW itu sedang sholat fajar amidan ila suki Ukad. Nabi itu berencana akan ke pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu adalah di antara pasar-pasar yang saling memamerkan syair-syair yang ini. Syair-syair yang mulia. Itu sama dengan kalau di Indonesia kita ada pasar macam-macam hewan, kambing, sapi. Nah, ini pasarnya syair, berlomba-lomba untuk menceritakan keindahan syairnya. Karena tingkat bahasa tinggi. Nabi tujuannya apa? Mau buat syair di sana? Tidak. Tujuannya apa? Berdakwah kepada orang-orang supaya masuk Islam. Tapi ternyata ada jin yang ingin ketemu dengan Nabi SAW masuk Islam. Terus Nabi taunya dari mana? Diberitakan oleh Jibril alaihissalam. Amidan ila suki Ukaz, Nabi SAW. Fasami'u, maka mereka mendengar qira'atan Nabi SAW. Bacaan ayat Al-Quran Nabi SAW dalam solat subuh, mereka mendengar. Fa'amanu bihi, dan mereka beriman dengannya. Ala ma dzakarallahu azza wa jalla, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'ul Qur'an, dalam surah Al-Ahqaf ini. Dan ingatlah ketika jin mendatangimu, sebagian jin, makanya sebagian berarti lebih dari satu. Sebagian jin mendatangimu dan mereka mendengarkan ayat-ayat Quran. Apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, dan mereka beriman. Sehingga mereka masuk Islam. Jadi bangsa jin punya bangsa sendiri. Tadi saya sebutkan kan, di antara mereka suka di pohon-pohon. Ya, itu salah satu riwayatnya. Tapi kebanyakan mereka tinggal di daerah-daerah yang tidak dihuni lagi manusia. Tandus misalkan, atau ada goa, ada batu-batu, tidak dihuni lagi manusia. Nah, itu biasa ada jinnya. Oleh karenanya dalam Islam, ketika kita singgah di suatu tempat, apalagi tempatnya asing, maka ada zikir yang dianjurkan. Di antara zikirnya adalah apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini termasuk doa juga, zikir di petang hari. Dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati, dengan kata-kata, dengan kalimat yang sempurna. Maksudnya berlindung dari nama-nama Allah, dengan nama-nama yang indah, dengan kata-kata yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, dari segala makhluk yang Dia ciptakan, dari segala kejelekan, keburukan makhluk yang diciptakan. Di antaranya adalah jin. Nah, ini dianjurkan dibaca.
agar tidak mendapatkan gangguan apa-apa di tempat yang disinggahinya tersebut, karena dia masih asing. Apakah cuma tempat asing atau tempat dia singgah tempat umum? Ya, kita singgah di Pertamina misalkan melakukan safar, boleh jadi ada jin di situ, ini orang asing yang datang. Boleh jadi ada godaan, pergi ke toilet kok sudah nggak pulang-pulang lagi misalkan. Ini kemana? Dan seterusnya. Disalah-alahkan jin misalkan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi ini bukan jadi alasan. Kenapa Anda lama sekali tersesat karena jin? Nah, itu bukan alasan itu. Tidak bisa. Tidak etis. Naam. Dia bisa dijadikan sebagai alasan. Tsumma dzakkara dzalika fi suratul jin. Kemudian Allah juga menyebutkan kisah ini paling banyak di surat Al-Jin. Paling banyaknya kisahnya di surat Al-Jin, dan ini adalah surat yang paling banyak membahas tentang masalah jin dan kisah-kisah yang berkaitan dengannya, sehingga dinamakan surat tersebut dengan nama surat Al-Jin. Baik. Al-Jin. Kok nama surat dinamakan surat Al-Jin? Terserah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Baqarah sapi betina dan seterusnya? Itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Menurut jumhur ulama, nama surat itu adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengajarkan kepada para sahabat hanya menamainya. Dan ada beberapa surat itu memiliki banyak nama. Jadi bukan hanya satu. Surat Al-Lahab misalkan dikenal dengan surat apa? Al-Masad. Ahsantum. Itu contoh. Contoh. Al-Fatihah apalagi? Paling banyak nama surat itu surat apa? Dari sekian surat, 114 surat dalam ayat Al-Quran, paling banyak namanya surat apa? Al-Fatihah. Dalam kaidah bahasa Arab, semakin banyak nama sesuatu menunjukkan kemuliaan, keagungan, kedahsyatan nama itu. Contohnya unta itu punya banyak nama. Hari kiamat itu punya banyak nama. Singa itu punya banyak nama hewan. Dan seterusnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tentang masalah jin. Ada judul buku Alam Jin. Nah, di Indonesia, dan orang ini tidak mengakui adanya jin. Ada sebagiannya gitu. Alam jin tapi tidak mengakui adanya jin. Nah, dan mereka yang tidak mengakui adanya jin itu banyak dari kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang mengagungkan akal mereka, kan dalam akidah Ahlussunnah, jin kan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Secara kasat mata tidak bisa. Ketika mereka menyamar, berubah bentuk jadi sesuatu yang nyata, baru kita bisa melihatnya. Nah, dan di dalam Islam, manusia itu mulia, merasa besar. Dalam artian, di dalam kisah-kisah ulama terdahulu ada jin cuma di bawah ini sendal saya, nanti jin sudah kabur. Ada jin dipukul dadanya, dilempar dengan macam, takut jin semua kabur. Manusia mulia. Ini dikisahkan para ulama. Tapi sekarang kebalik, manusia yang takut. Jadi seolah ditakut-takuti oleh jin. Maka ini pembenahan akidah itu harus lebih digalakkan lagi. Jangan takut. Walaupun kadang-kadang malam tidur, kok ada bunyi apa, itu sudah mulai rasa-rasa. Dan sekarang, mungkinnya itu. Ada yang bunyi, ada lalat yang jatuh, dan seterusnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau main pukul-pukulan, ya sesuai kemampuan, dia takut. Tapi kalau manusia tambah takut, fazadahum rahaqa, maka jin semakin busung dada, semakin ingkar, semakin sombong dia menampakkan. Dan berbeda dengan dulu. Dulu Ibnu Taimiyah ketika ada orang yang kerasukan, ada orang yang diganggu jin, disebutkan Ibnu Taimiyah, bawa sendalku, katakan kepadanya, kalau engkau tidak keluar dari tubuh makhluk ini,
dari manusia, maka saya akan datang dan memukul Anda. Takut jinnya keluar. Kemudian para ulama dahulu, Masya Allah, coba kita bawa sandal saya, lapor ke dia. Memangnya siapa ente? Bahaya. Naam, siapa Anda? Tidak ada yang takuti. Naam, karena keimanan yang masih banyak kekurangan di sana sini, dan keyakinannya juga masih belepotan, masih bercampur, sehingga kemudian seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah itu turun. Padahal sama-sama makhluk. Jangan mengganggu, kalau mengganggunya akibatnya, dan seterusnya. Ini tentang masalah jin. Apakah memungkinkan jin itu menikahi manusia? Maka mayoritas para ulama itu tidak memungkinkan. Itu apa? Ini mereka sendiri. Berbeda, tidak mungkin. Manusia dengan manusia, jin dengan jin. Tapi apakah memungkinkan ada orang? Bisa saja. Jinnya menyamar. Maka kalau di Jawa kan ada kisah, suaminya pergi kerja, jin datang menyamar sebagai suaminya, dan seterusnya. Banyak kan kisah seperti itu. Memungkinkan, kata para ahli ilmu. Makanya rumah tangga itu harus banyak perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu terjadinya pada siapa. Biasanya diangkat di Indonesia, suka kalau kisah-kisah begitu. Terus kejadiannya seperti apa? Nah, ditanya ini, suami aslimu tahu atau tidak? Kalau suami aslimu dia tahu atau tidak? Perkara-perkara yang kecil yang tidak tahu, kecuali memang betul-betul dia orangnya asli manusia dan bukan jin, seperti itu. Termasuk di dalam hal ini, ketika misalkan seseorang masuk di dalam rumah mendapati ada ular, ularnya diusir, jangan langsung dibunuh, karena boleh jadi itu berhubungan dengan korinnya. Jadi ada sahabat dalam kisah itu, sahabat datang, ada ular di ranjang istrinya, ada ular. Nah, sahabat ini langsung marah, dibunuhlah ular ini. Ternyata dibunuh, yang orang membunuh juga ini ikut meninggal, karena boleh jadi itu bagian dari jin korinnya. Makanya kata para ulama, ketika ada ular yang masuk dalam rumah, diusir dulu ularnya. Dikecualikan ular yang disebutkan ada bagian putih di kepalanya, ular yang berbisa hitam tapi ada putih di kepalanya, itu boleh dibunuh karena itu berbisa, berbahaya. Disebutkan para ahli ilmu, ketika ada wanita yang hamil melihat matanya bisa keguguran, ada sampai segitunya. Nah, berkenaan dengan jin, misalkan dia ini boleh jadi menyamar dari luar, maka diusir, jangan mengganggu lagi, jangan mengganggu. Kalau sampai ketiga kali masuk lagi diusir, boleh jadi kejadiannya tidak berturut-turut, ini masuk lagi, ularnya model yang sama, maka 3 kali boleh dibunuh, kata Nabi SAW, karena dia adalah jin yang mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau lihat ular, jangan dibunuh ularnya, kecuali ular berbisa. Itu ada ciri-cirinya juga, warna hitam, ular hitam dan ada warna putih di bagian kepalanya. Nah, itu ular berbisa dan berbahaya. Ini diusir. Taib. Ada yang ingin bertanya tentang masalah jin? Masuknya sebagian bangsa jin ke dalam agama Islam. Ya, kenapa sebagian? Karena ada jin yang tidak beriman. Mereka tidak mau masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apakah memungkinkan manusia berdakwah kepada jin? Mungkin, ketika terjadi misalkan ada kerasukan, ada yang mengganggu misalkan tubuh manusia, ada kerasukan, memungkinkan. Ahlussunnah wal Jamaah yakini kerasukan bisa terjadi, maka diruqyah. Kalau ada jinnya suruh masuk Islam dan segera meninggalkan tubuh orang ini, dan seterusnya. Nah, di situ berfungsi dakwah, karena langsung manusia merasakan. Tapi manusia sebagai seorang dai, apapun dia, kiai, ustadz, tuan guru, buya, jangan mencari mana bangsa jin, saya mau berdakwah kepada kaumnya. Tidak usah, kita tidak diperintahkan hal itu. Beda kalau dia bersinggungan dengan manusia karena ada kerasukan. Masuklah Islam dan jangan mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Nah.
Jadi termasuk sekarang yang dibuat konten dalam YouTube mencari-cari jin keangkeran, ini tidak dianjurkan atau bahkan ini melanggar. Dia mengetes dirinya, ini seperti sebagian ahli ilmu mengumpamakan masuk untuk mencari musuh. Datang-datang di tempat-tempat yang tadi boleh jadi disinyalir ada jin, kemudian menantang. Berani tidak? Padahal belum tentu dia mampu. Jangan menantang musuh. Karena tadi kan ada rakyat jin. Tergantung ini rajanya jin, luar biasa keimanan sampai di mana. Kita tidak bisa seperti itu. Apalagi dibuat konten. Ini banyak kepalsuan dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat seperti hal ini menantang jin. Dan karenanya termasuk juga kita jangan menyerupai langkah-langkah setan, termasuk menyerupai setan. Dikenal nih setan ini gini, saya akhirnya ketika karnaval, festival menyerupai setan dengan pakaian-pakaiannya, ada yang gigi taring, berdarah-darah, ada wajahnya sangat mengerikan. Ini tidak dibolehkan juga dalam ayat Islam. Karena kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Man dzakkara. Siapa yang ingin menyebutkan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kenapa mau mengikuti gaya-gaya seperti itu yang dianggap setan? Ini kan cuma karnaval, ini cuma festival, mau hiburan-hiburan saja ya. Tapi dalam Islam kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, termasuk bentuk-bentuknya yang dianggap seperti itu pun demikian, tetap tidak boleh. Pernah ditanyakan, kalaupun baju daerah menyerupai setan, ya tetap tidak boleh. Yang adalah baju daerah yang normal. Nah, yang ada adalah baju daerah normal. Nah, adapun mengikuti gaya-gaya setan, ini gaya, maka ini tidak dianjurkan. Jadi jangan sampai festival karnaval ada yang sedang ngaji di sini, loh, kok ini ada yang jadi pocong di sini misalkan. Dan seterusnya, ini tidak dibolehkan. Di Jogja ada, di Tugu itu ada kadang-kadang suka muncul pocong, tapi pocongnya berpose sama orang-orang normal. Maka ini tidak patut bagi seorang muslim yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Tafadhol, silakan. Apakah jin yang sudah masuk Islam itu terbebani syariat Islam? Baik, apakah jin yang sudah masuk Islam terbebani syariat? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya, jin yang masuk Islam terbebani dengan syariat. Syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika masuk Islam, apakah mereka sholat? Ya, mereka sholat, tetapi dengan keadaan mereka, bukan di tempat kita. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi itu terbebani. Mereka puasa. Mereka ada makanan. Jin apakah menikah di antara sama mereka, dan seterusnya. Karenanya dalam ayat itu, dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bentuk ibadahnya apa? Ya seperti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagus. Ada pertanyaan yang lain? Naam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah, ya. Baik. Baik, adakah singgasana jin di dalam? Wallahu alam, itu perlu dicek lagi riwayat validitasnya apakah benar dari Nabi SAW. Tapi apakah memungkinkan jin tinggal di laut? Ya, memungkinkan.
Dunianya kan beda. Ada jin di darat, ada jin di laut. Manusia saja ada yang tinggal di tengah-tengah lautan. Siapa mereka? Orang yang kerja di pemboran di lapas pantai, memangnya cuma 1 hari langsung pulang. Itu kan berbulan-bulan. Itu kan bisa dikatakan tinggal di sana. Dia tidur, makan di sana, kerja di sana. Cuma boleh jadi tidak sepanjang hayat. Ketika sudah mau wafat dia, atau sudah tua kan pensiun, pulang ke daratan bersama keluarganya. Tapi balik lagi orang yang muda-muda diangkut selama masih ada BBM minyak di tengah laut, ya lepas pantai itu tetap ada orang yang kerja di sana. Dan konon katanya di antara gaji-gaji terbesar ya kerja di sana, tapi tidak pulang selama berbulan-bulan misalnya dan seterusnya, berganti-ganti. Pengoboran lepas pantai sampai-sampai saya kadang-kadang kita bertanya orang yang belum belajar ilmu fisika, kok pantai bisa dibor ya? Apakah ketika bor itu padahal ada alat-alatnya macam-macam kan, dunia teknologi. Apa enggak banjir, mereka enggak kebasahan ketika datang. Dunia teknologi maju. Bagaimana pesawat yang enggak ada talinya kok bisa terbang? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemajuan fasilitas pada manusia berpikir dan membuat alat-alat yang canggih dan seterusnya. Tapi ingat, jangan sampai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itulah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memungkinkan jin tinggal di laut, ada singgah, memungkinkan. Tapi kalau bicara singgah sananya kayak kerajaan besarnya, wallahu alam, ini dibutuhkan dalil khusus untuk menunjukkan validitasnya dan kebenarannya. Nah, tadi sudah dikatakan jin itu berbangsa-bangsa juga. Ya, berbangsa-bangsa. Di sini yang masuk Islam bangsa jin dari mana? Datang kepada Rasul SAW dari Turki, dari negara Turki sekarang. Dulu dikenal Nasibin, jin Nasibin. Makanya ulama ahli sejarah membuat catatan, mereka mengatakan Islamu jinni Nasibin, masuk Islamnya jin dari bangsa Nasibin. Sekarang daerah itu negeri Turki, di daerah Turki. Masuk Islam melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab mereka datang? Karena ketika Rasulullah SAW diutus, mereka sudah tidak leluasa untuk mendengar berita dari langit. Yang ada adalah mereka mendapatkan panah-panah yang dari api, sehingga mereka takut. Sehingga raja-rajanya mengutus utusan ke negeri ini, ke negeri itu, ke negeri. Nah, di antara utusan yang datang ke arah negeri Tihama. Tihama itu gunung tinggi perbatasan Jazirah Arab, dan mereka lanjut sampai kepada Nabi SAW di sekitar kota Makkah. Di sekitar kota Makkah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan tentang jin yang lain? Apakah mereka belajar? Seperti kita tadi sudah disebutkan, ada jin penyeru yang setelah masuk Islam dia menyeru kepada kaumnya masuk Islam. Konsekuensinya, konsekuensi logis bahwa mereka ketika mempelajari agama, karena agama Islam, mereka belajar, ya mereka juga belajar sesuai dengan kebangsaannya. Apakah mereka duduk-duduk punya masjid? Ini tidak disebutkan secara khusus dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, maka kita tidak mengomentarinya. Kita mengomentari mereka masuk Islam, mereka ada beribadah. Mereka beribadah tentu ada cara belajarnya. Ada cara belajarnya sesuai dengan kebangsaan mereka masing-masing. Beribadah dan sholat dan seterusnya. Kalau mereka ada yang datang haji, boleh jadi ada yang datang haji, tapi kan tidak tahu. Seperti Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba Nabi menggenggam, ada. Sahabat kira apa? Tadi ada jin yang lewat, sehingga saya menggenggam lehernya. Sekiranya bukan karena kerajaan Sulaiman, karena Sulaiman kan menguasai jin, tentu saya akan ikat jin ini di tiang, dan sehingga suatu saat manusia akan melihat bentuk dari jin asli. Tapi tidak dilakukan Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan kepada saudaranya.
dari nabi yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga sampai sekarang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, tadi kan jin tadi tidak beriman. Nah, berarti jin beriman boleh jadi sholat. Boleh jadi ada yang sholat, tapi kita tidak tahu. Tidak tahu. Boleh jadi yang sekarang di masjid-masjid pelosok cuma sholat sendiri. Assalamualaikum. Tiba-tiba ya baca Al-Fatihah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Amin. Siapa itu? Langsung membatalkan dia. Nah, kalau orang beriman, bismillah lanjut. Kalaupun dia setan, bacakan ayat kursi. Kalau dia ini kan kabur. Kalau enggak kan tetap beriman, dia ikut sholat. Nah, boleh jadi ada kejadian begitu, boleh jadi. Yang bahasa kita kejadian mistis. Tapi kita beriman. Dan berimannya harus dengan keyakinan yang benar, bukan dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita yang mengada-ngada. Apalagi kalau cerita itu sampai tidak dibenarkan dalam syariat ajaran Islam yang mulia. Allah seperti ada persembahan, siapa Anda? Seperti ada persembahan misalkan. Dan makanan jin juga berbeda dengan manusia. Makanan jin berbeda. Disebutkan makanan jin itu apa? Tulang-tulang. Oleh karenanya orang Islam dilarang beristinja dengan tulang. Yang boleh adalah dengan batu, disebutkan batu. Dengan tulang tidak boleh, karena dia adalah makanan dari saudara jin. Ya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jadi dikembangkan pembahasannya dari masuknya Islam jin kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan jin tadi. Ada pertanyaan yang lain? Naam? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan pembahasan dengan masuknya masuk Islamnya jin. Tadi hubungannya, ada yang baru datang, saya mau nanya ini. Hubungannya masuk Islamnya bangsa jin dengan kerasulan Rasulullah SAW. Ada banyak hubungannya. Di antaranya, coba sebutkan hubungan kisah-kisah. Nalarnya logis. Apa hubungannya? Kok sejarah Nabi bahas masuk Islamnya jin? Hubungannya apa? Nah, luasnya dakwah Nabi SAW. Ahsantum. Karena bukan cuma dari golongan manusia sampai jin. Baik. Alasan yang lain. Nah, kira-kira apa hubungannya sejarah Nabawi dengan peristiwa masuk Islamnya jin? Kalau semenjak Rasul diutus, para jin tidak bisa aktivitas dari ahsantum. Ini salah satu hubungan itu maksudnya. Nah, yang kita sebutkan tadi salah satunya karena jin ini masuk Islamnya melalui tangan siapa? Rasulullah SAW. Karena manusia tidak bisa melihat jin, makanya disebutkan dalam sejarah Nabawi bahwa ada jin yang masuk Islam melalui perantara Rasulullah SAW. Sekarang bertanya, adakah sahabat yang membuat jin itu masuk Islam? Allahu a'lam. Belum yang sampai kepada ilmu kami belum sampai. Tapi kalau zaman sekarang orang biasa seperti kita, zaman kita akhir zaman, bolehkah jin masuk Islam melalui dakwah kita? Boleh. Misalkan tadi kerasukan kan, kalau betul kejadiannya nyata, masuk Islamlah Anda. Kalau memang betul-betul jin dan dia masuk Islam, ya alhamdulillah. Seperti dikisahkan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah, dikisahkan itu saya itu suka ada kajian di sebuah masjid dan jin itu merasa tertarik. Tapi merasa tertarik, dia merasuki dulu seseorang di antara kajian jamaah. Didatangi Syekh bin Baz, kenapa Anda? Karena jin saya senang sekali kalau begitu masuk Islam dan keluarlah dari tubuh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam jinnya. Nah, masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, kajiannya Syekh bin Baz itu rumahnya penyihir, dan penyihir bersekutu dengan yang penyihir sampai ke taraf akidah bersekutu dengan jin-jin dari setan yang tidak beriman, jin yang tidak beriman. Rumahnya itu bergetar karena sebab dakwanya Syekh bin Baz. Karena Syekh bin Baz suara corongnya kan keluar. Nah, di antara rumah-rumah itu ada yang penyihir, suka bergetar dinding rumahnya. Sampai diketahui ini penyihir.
suatu saat. Sampai segitunya dakwah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan. Fadhil. Ya, konsekuensi dari masuk Islam mereka bersyahadat. Tapi tidak disebutkan secara eksplisit. Enggak mungkin aslam, saya masuk Islam. Tapi konsekuensi Islam kan bersyahadat. Dia harus mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan terakhir. Setelah dia mengakui bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia harus bersaksi, ini engkau wahai Rasul adalah memang Nabi yang terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga bermanfaat kajian kita. Jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Semangat, jangan kalah sama jin dalam belajar berdakwah, dan kita tidak tahu keadaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.